Khusus Allah jadikan kita hambanya yang selamat afiat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa yang perlu sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kitab Ayyuhal Walad Nikah karya Imam Al-Ghazali. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Ayyuhal walad, wahai anakku, ba'du masailika min hadha al-qabili, ya, sebagian permasalahan-permasalahanmu ya dari penerimaan ini, wa ammal ba'du alladhi yastaqimu lahu al-jawab faqad dzakarnahu fi Ihya Ulumuddin. Sebagian besar itu terdapat pada kitab yang kami sebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Artinya sebagian besar masalah hati, masalah ilmu batiniyah itu ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian di sini dijelaskan Hukiya An-Nasyabliyah, dihikayatkan, diriwayatkan dari Imam Asy-Syabli rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Khaddama 400 ustadzin. Beliau Imam Syubla itu telah berkhidmat, artinya menuntut ilmu kepada 400 ustadzin, kepada 400 ustadz. Jadi seorang Syekh Syubla niki nuntut ilmu ngaji le 400 ustadz. Nah, pelungguh pira pas pare. Nah, 400. Itu orang-orang dulu ngajinya luar biasa, makanya jam 400 untuk mengaji. Itu ngambil sanad-sanad seke gitu. Ya, karena pentingnya berguru, ya. Waqala, kemudian beliau berkata, qara'tu 4,000 fi haditsin. Imam Syubla mengatakan, setelah aku mengaji pada 400 ustaz, lalu aku membaca 4.000 hadis. 4.000 hadis baca. Sudah pira hadis. Nah, arba'in dong dan tuh ya. Kalau ini arba'in alaf, 4.000, lamun itu arba'in dong dan tuh. Hadis arba'in 40 hadis. Summa ikhtartu minha, lalu aku pilih dari yang 4.000 itu hadisan wahidan, satu hadis saja. Saya pilih ukuran dari 4.000 hadis itu mana yang bisa mengcover semuanya. Wa amiltu bihi, lalu aku amalkan satu dari semuanya. Yani yang disimpulkan ternyata ada satu kesimpulan dari 4.000 hadis yang dibaca itu. Ya, wa khallaitu ma siwahu, dan aku sisihkan selainnya. Artinya selain itu aku kosongkan, yang aku ambil yang satu. Jadi sekian doang wah jadi pegangannya dalam hidup Syekh Syubla itu dari 4.000 hadis yang dia mutolaah dari 400 ustaz. Li'anni ta'ammaltuhu, karena aku merenungkan betul hadis ini, kata beliau, fawajadtu khalasi wa najati fihi, dan aku temukan dalam hadis ini khalasi, kemurnianku, keikhlasanku, wa najati, dan keselamatanku fihi, di dalamnya. Jadi sebuah hadis ini ya ternyata tahu jawaban dari keselamatan dan keikhlasan. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin, dan inilah ternyata yang disampaikan oleh ilmul awwalin wal ilmu akhirin. Tersebut ilmul awwalin, ilmu dengan laik, dengan akhirin, dengan akhir-akhirin, pokoknya ilmu awwalin wal akhirin, awal dan akhir, inilah ternyata yang dijadikan pegangan. Kullahu, semuanya ada di sini. Ilmunya orang dulu, ilmunya akhirin itu sama kalau berbicara tentang derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mundarijan fihi, masuk semuanya di dalam hadis ini. Selaku bagian-bagian ilmu nu tamu ahlete uni faktafaitu bihi, lalu aku mencukupkan dengan satu hadis ini, wah jadi pegangan, kata Syekh Syubla. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan itu adalah hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li ba'dhi ashabi, beliau berkata kepada sebagian sahabat-sahabatnya. Apa kata beliau? I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi, wa'mal lin-nari biqadri sabrika 'alaiha. Nah, ini hadis Nabi nasihat kepada sahabatnya. I'mal, beramallah engkau
lidunyaka, untuk duniamu, biqadri maqamika fiha, seukuran engkau akan tinggal di dalam dunia itu. Jadi semakom kita, seukuran kita ini tinggal di dunia, maka bekerjalah untuk itu. Misalkan sudah hidup hanya 20 tahun, 40 tahun lagi, maka bekerjalah untuk apa? Untuk sekedar kita bisa hidup 20, 30 tahun lagi. Lebih dari itu, maka sisihkanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dendek mencari dunia ini kadang melampaui daripada batas hidup kita, yang itu pun ukurannya tidak kita bawa menuju alam akhirat kita. Itu begawean pagi, siang, sore, malam untuk dunia saja. Padahal makom kita di dunia ini sebentar saja kan. Makom kita, dan kita tidak tahu sampai kapan kita ini punya hidup di dunia. Jadi untuk tebegawean ya ukurannya mau itu ngelor, mau kita minum untuk sehari, 2 hari, 3 hari. Nah itu namanya sudah memenuhi makom kita, kebutuhan kita. Selebihnya maka carilah selain dunia. Makanya kata Nabi dalam perkataannya kepada Abu Bakar dalam Nasihatul Ibad juga disampaikan, beliau mengatakan ya, minal mutsaqilin am minal mukhaffifin. Ada manusia itu yang memberatkan kehidupan atau meringankan kehidupannya. Kata Abu Bakar, anahnu minal mutsaqilin am mukhaffifin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kami niki termasuk dengan simberatang hidup atau meringankan hidup? Nah ini sida mele berat atau ringan? Ya, mele berat hidup atau meringankan hidup? Melende si molah atau si berat? Nah ini ya. Ya. Kata Nabi, antum minal mutsaqilin am minal mukhaffifin? Apakah kalian itu termasuk yang memberatkan hidup atau tidak? Abu Bakar bertanya, anahnu ya Rasulullah minal mutsaqilin al mukhaffifin? Apakah kami termasuk memberatkan atau meringankan ya Rasulullah? Kata Rasul bertanya, ya Abu Bakar, indaka ta'amu yaumin. Wahai Abu Bakar, engkau punya makanan untuk hari ini engkau makan? Naam, ada ya Rasulullah. Wa ta'amu kan? Dan makanan untuk besok ada? Naam, kata Abu Bakar. Wa ta'amu ba'da, dan makanan setelah besok, artinya lusa. Ya, lusanya ada lagi. Nah, kata Nabi, fa anta minal mutsaqilin. Kalau begitu engkau ini memberatkan hidup, berarti tidak meringankan hidup. Maknanya adalah bahwa kalau dalam 3 hari saja yang kita makan itu ada, yang kita minum lengkap, kemudian yang kita pakai ada, kemudian sehat walafiat 3 hari, kemudian kita ini masih mencari lebih dari sekedar itu, kemudian meninggalkan bagian daripada akhirat kita, artinya tidak fokus 3 hari ke depan dalam kecukupan, maka kita berat hidupnya jemaah, ya. Berat apanya? Berat hisabnya. Berat apa? Berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini memberatkan hidup, maknanya ya berat wajarin sisi Allah taala, seolah-olah dunia ini hanya ya segala-galanya. Dende lamun wah telu jelo mikira lungguh kadang kan beras deh wah setahun wah deh, kira-kira kilo beras deh balik. Menurut si Rasulullah, jangankan telu jelo ya Rasulullah, 2 tahun nara gabah tuh penuh. Itu sebenarnya sudah mencukupkan makom kita. Ya, kenapa kemudian Sida itu masih fokus saja kepada dunia tapi tidak fokus ke akhirat? Kan aneh. Ya, makanya ulama-ulama itu ya sedikit bekerjanya dengan lainnya. Untuk makomnya di dunia itu dia tahu sebentar saja, tapi makom akhiratnya dia itu cari lebih-lebih. Ya, lebih-lebih itu wah tetap yang sehat, yang sempat, ya tidak ada bocoran hujan, makanan kita ada, anak sehat dan seterusnya. Nah seharusnya ialah bagian itu mencukupkan kita untuk hidup kita di dunia. Ya carilah sisi lainnya, yakni akhiratnya. Dan di dunia doang sampai tinduk sedemikian dunia ngasih melayang mata dunia pikirannya kepeng-kepeng diri hijau mati. Ya, artinya apa? Tidak ada wilayahnya untuk makom yang lain. Cukuplah makom kita di dunia ini sekedar kehajat kita.
Hajat kita apa? Hajat kita makan, hajat kita minum, hajat kita sehat dan seterusnya. Sudah cukup. Nah, kalau kita beramal untuk itu, dunia sekedar makom itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hidup kita dan apa? Dan akan memberikan timbangan amal kita. Ya, angka fokuslah kepada akhirat kalau sudah kita punya makom dunianya. Wa amal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan beramallah untuk akhirat dengan ukuran baqauka, tinggalmu, lamamu di dunia, ya, lamamu di akhirat. Artinya kalau kita berpikir dunia, berpikirlah bahwa dunia itu kita punya makom sebentar saja. Kalau berpikir akhirat, berpikirlah kita baqo, kita ini kekal di akhirat. Di narak selesai akhirat, arak selesai akhirat, ini sampai piran akhirat. Ini narak mendunia sampai piran, sampai dia mati kan. Nah, tutup umur dah selesai lah dunia no namanya makomat. Munah tutup dunia kita ya selesai sudah. Tapi akhirat itu ndak ada ujungnya. Ya, amal dia kemudian arak seiprit. Amal kita seiprit, sementara yang kita butuhkan adalah sampai selama-lamanya, abadan, abadal abad, ya selama-lamanya. Maka rugi kita yang diganti sedikit, kemudian kita melalaikan yang banyak sekali sampai tidak ada ujungnya. Di neraka ujungnya abadal abad, surga ya kekal, ya akhirat kekal, neraka juga kekal. Ya. Maka kalau pelunggu berpikir bahwa akhirat itu kekal, ya abadi, maka kita akan muncul apa? Muncul untuk mempersiapkan dirinya. Mikir marak menu jamaah, dan dia mikir dunia saja, juga gente mati, gente ya tinggalang selaput, tapi akhirat nggak akan mati lagi, ya, dan akan mati lagi, ya. Sehingga mati itu 2 kali, hidup ya 2 kali, tapi tidak mati lagi. Mati pertama sebelum dia tiupkan roh, ya, mati kedua setelah dicabut roh. Hidup pertama setelah ditiupkan roh, hidup kedua setelah ditiupkan kembali di dalam kubur, ya. 2 kali, tapi tidak mati lagi. Nah, akhirat itulah yang tidak ada mati lagi, maka disebut inna darul akhirata lahiyal hayawan. Hidup yang sesungguhnya ya akhirat. Ya, di kubur itu ya kita masuk dunia akhirat yang sudah mulai hidup yang abadi. Dan again tutu. Nah, sementara amal kita terbatas hanya sekek 2, ya, tapi yang kita butuh adalah untuk keabadian. Nah, maka jemaah ya indang-indanglah kita ini tidak kekal di dunia tapi kekal di akhirat. Ialah nu dasarnya syairnya Tuan Guru Syekh Hambali. Ya ada tu na bait dalil apa nu sigirang nyanyi anda nu ina ama ingat ide wa. Oh. Ya kan saya pelajari itu ternyata. Ya, apa terusan? Pacu era. Nah itu. Itu kalau diindang luar biasa. Itu dari hadis ini. Ya, ternyata ingat kita ini sudah tua dan taruh makom itu selesai. Di, nah kan ada tua, arah si bajak, dan dawet mudar, nah, ya kita makanya akhirat itu yang selama-lamanya. Itu kan gubahan beliau, al-maghfur lah, ya Kiai Saleh Hambali. Ya, ya. Ternyata ngambilnya di sini bahwa akhirat itu selama-lamanya. Ingat kita ini udah tua, kita akan mati, sementara kita ya akan mempertanggungjawabkan segala-galanya yang sebentar itu selama-lamanya. Jangan ditukar. Makanya angka jamaah sesibuk apapun pelungguh ya dendek kehilangan amal akhirat. Nanti sibuk wah kanggo sih sibuk. Enak-enak sibuk. Apa sibuk anda? Sibuk mongka, sibuk makan, sibuk meriap, sibuk mencuci piring. Tapi kesibukan itu ada makomnya, ya, ada makomnya sebentar aja. Tapi akhirat terus pelungguh tidak butuh makom, teruslah lakukan semampu pelungguh, ya, semampu kita. Wa amal lillahi biqadri hajatika ilaih, dan beramallah kepada Allah biqadri hajatika ilaih, sesuai kebutuhanmu pada Allah. Ya, kalau sudah butuh surganya Allah, maka beramallah untuk mendapatkan surganya Allah.
Ya kalau sudah butuh ya, rizki yang banyak, maka beramallah sesuai agar rizki sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah itu kan maha adil. Ya adilnya apa? Apa yang pelungguh mau Allah kasih. Ya sesuai dengan apa? Takaran ibadah kita. Ya saking adilnya Allah, sekik kebagusan terganti isi 10. 11 kejahatan itu tidak dicatat 2, 3, 10, tapi 1 saja, dan itu pun setelah terulang 10 kali atau 7 kali. Nah berarti Allah Subhanahu Wa Taala menuntun yang pelunggu sami, hajat kita itu ada pada Allah. Ya, sementara kita ini jarang bermunajat untuk hajat ke Allah. Ya, ya. Pas senang, pas kita tidak lagi butuh, ya jarang temunajat, jarang ngendang ya Allah Ta'ala. Padahal hajat kita banyak. Nabi katakan inna hajatana ilaika katsir, hajat kami ya Allah kepadamu banyak. Ya luwe hajat ya Allah tundi luwe. Ya lagu pelungguh kurang munajat, masalah luwe doang milik lagu munajat. Si kurang munajat artinya ibadahnya kepada Allah, beramalnya munajatnya menuju Allah kurang, kan tidak connect. Ya hajat pelungguh luwe, lagu amalan pelungguh sekedip, mintanya sedikit. Ya jadi ukurannya kalau hajat kita banyak, maka berikan yang untuk Allah itu yang sebanyak-banyaknya. Ya jangan yang sedikit-dikit. Allah jak bayangna sisa-sisa waktu nu papa na ngendeng semele-mele luwe. Ya kita sholat misalkan hanya sisa-sisa waktu waktu nda lelah doang, masih lelah aja lu nih kerja ini bareh nu sembahyang ada sisa waktu nih, ada kali 5 menit enggak Allah sudah ceru waktu nih. Ya jauh Allah bang deh sisa-sisa doang masalah. Maka jangan salahkan Allah, kadar hidup sida itu dikasih sisa-sisa dengan soleh. Dengan soleh ngendeng ukurannya apa? Ngendeng kepeng, ngendeng dunia dan seterusnya. Nah pelungguh ngendeng itu dikasih yang soleh dulu. Kenapa? Karena kadar ibadahnya banyakan. Pelungguh ya sisa-sisa doang, berarti sisa dengan soleh itu udah tebak. Ya, tidak bersedekah sisa-sisa menarak kepeng 1000-an gitu. Narak kepeng lima berbeda tebang sisa si pokok-pokok poin-poin. Ya ini anak coba dayin mun bersedekah yang derna tidam jana, mun bersedekah no tidam maka pira-pira kembayuan. Oh jebar jodoh. Ya, jadi berikan untuk Allah itu kadar yang terbaik. Ya Allah katakan hafizu ala sholawati wassalatil wusta, jagalah waktu salat untuk Allah, maka Allah pun akan menjagamu dalam waktu. Itu melinte doang lagu apa kita kasih Allah itu yang tidak poin-poin, berikan poin untuk Allah. Ya sudah itu ya salatnya tahajud dan seterusnya, baru Allah memberi poin. Ini apa? Ya salatnya sekedar-kedar dong, apalagi pas apa? Pas nebutuh doang, pas nengerit ndara proyek, ndara kepeng, meru na penggitan lem sigit. Sikir belok. Aneh. Mau proyek aja telang ya karengan yuk be Pak Adi wah so mau proyek kan. Gamain. Ya sibuk karena itu dibenci oleh Allah. Jadi pelungguh beramal itu lihatlah kita ini bahwa banyak hajat sama Allah. Ya sinte luwe doang kita tidak punya ketidakbutuhan terhadap Allah, tetap terbutuh karena Allah sudah khitab kita ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia kalian itu butuh pada Allah. Dalam arti apa? Apakah kita mampu? Dalam kita mampu, apakah kita tidak mampu? Kata Allah ala kulli hal, segala keadaan kita tetap butuh pada Allah. Dia sugih ke ukuran kepeng dia sampai triliunan, jadi itu tetap butuh Allah. Mentang-mentang dia sugih mengatakan Allah kita tidak butuh Allah, sementara Allah khitab antumul fuqara ilal, antum kata Allah kalian selapu, dia sugih, dia miskin, dia jelang, dia cerubak, dia jeblekok dan seterusnya. Maka dia itu butuh Allah, itu khitab Allah dalam kondisi apapun. Ya dia butuh ya kepada Allah, tidak butuh pada Allah. Tetap kita ini sebagai manusia dikhitab antum fuqara, kalian itu fakir, itu nih butuh ya.
dah kada sugih kemudian masa ndak ada masalah, luian masalah ada sugih. Paranda dan sugih ndak ada masalah. Luik masalah ya, luik masalahnya ya. Maka apa? Semuanya Allah jadikan kadarnya itu butuh kepada Allah. Tapi terkadang manusia terlalu sombong, melihat dirinya itu sudah semuanya semua, seolah-olah hendak butuh kepada Allah. Arak dengan berketuan tuan guru unin apa gentiang endang doa yang malik ya Allah Ta'ala unin selaku hara ini nak tiang arak unin ya balen tiang arah, mobil tiang arah, pilan tiang arah, kepeng tiang luit, apa gan tiang berdoa malik kan dia ku milih berdoa ke aku lu cerubah ya si de sombong hari nanti Allah nyuruh itu berdoa bukan karena kita ini tidak butuh, tapi walaupun dalam keadaan apapun si de itu tetap butuh. Kita ini statusnya di Allah antumul fuqara, anta itu fakir. Dalam keadaan si de kaya atau miskin, si de itu pasti butuh. Karena pada satu saat tidak akan menemukan masalah yang tidak ada solusinya kecuali harus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana solusinya Nabi Musa ketika terkejar oleh Firaun, kemudian di depannya ada lautan. Udah tidak ada solusi. Maka disitulah saat itu tidak ada yang dibutuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Idrib bi'asokal bahr", pukul lautan itu. Bagaimana logikanya? Ada tongkat, ada kayu yang bisa membelah lautan. Ya, tidak bisa dilogikakan. Kenapa? Karena Allah berkehendak ya mudah. Nah, makanya jamaah, hajat kita ini tinggikan ya Allah Ta'ala. Ya, dengan apa? Dengan ibadah kita. Berarti setiap ibadah itu apakah disebut karena kita punya hajat? Iya. Ya, ibadah kita itu adalah bagian daripada hajat kita kepada Allah. Hajat apa? Ya hajat kita mau surga, hajat kita mau pahala, hajat kita mau solusi, hajat kita mau rezeki. Ya wala ibadah nu ukuranan dia dengan dem ya Allah tahu. Allah tahu hati pelunggu. Kaya hambangku ya sembahyang nangis-nangis ngendang kepeng. Datang kepeng ne julu ne. Ya, datang. Ya, kenapa? Karena hajat kita itu dalam ibadah, yaitulah ibadah itu karena kita ada hajat. Munde dewah beribadah pada Allah berarti seolah-olah itu tidak ada hajat sama Allah, padahal kita ini pasti punya hajat. Maka semakin banyak ibadah kita, semakin banyak Allah menyelesaikan hajat kita. Nuwah gampang. Ya. Sudah sekian masalah pelunggu. Kemudian pelunggu banyak ibadah, udah tidak jadi masalah karena Allah yang selesaikan hajat pelunggu. Ya, yang masalah itu kita ini banyak masalah, banyak hajat, tapi ibadah kita sedikit banget, tidak cukup untuk mengkanter semua masalah kita. Maka ibadahlah jamaah sebagai wujud kebutuhan kita pada Allah. Ya, kita butuh sama Allah. Ya, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, itu dalam bentuk hajat ya Allah Ta'ala. Ya, sangat kita butuh. Maka Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Ya. Kemudian wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Kemudian beramallah engkau untuk neraka dengan ukuran sida sabar untuk menahan api neraka. Ya, sekuat apa sida nahan api neraka inain? Kuat dete sedut le neraka. Nangka aja lagu ketabah ada maksiat ya Allah Ta'ala. Aku aja mak jual es batu tu ya, neraka ya. Artinya bahwa kalau kita takut masuk neraka, seharusnya amal kita itu jauh daripada amaliah neraka ya. Berarti kalau pelungguh ini terbiasa bermaksiat, berarti kita sudah yakin dan kuat untuk menerima panasnya api neraka. Makanya kata Nabi, kalau anda sabar masuk neraka, ya udah seolah-olah beramal saja dengan maksiat. Kalau sudah sabar, masalahnya tidak ada orang sabar masuk neraka. Arak dan sabar teman neraka. Sabar, tersedut sabar, ya, terbelak sabar. Ini sabar. Apa tapi? Ya ini yad'u subur. Ya, la tad'u suburan wahida, malah mereka disebut oleh Allah la tad'u suburan wahida wa qulu suburan katsira. Ya, jangan katakan penyesalan sedikit-sedikit, suburan katsira. Lui pada saling nyurak wah. Ya, tersilik ya malah nyurak sekali nu. La taqul suburan wahida. Dendek nyurak sekali dengan malaikat. Lui sudah nyurak ni. Mele dah nyurak.
Dan neraka nu dan nyurah orang suburong kasiro ya surakan silui sing apa sing denarak sabar ya harap dengan sabar denara ya. Maka berarti tidak ada orang yang bisa sabar di dalam api neraka. Maka tidak ada alasan kemudian pelungguh beramal untuk neraka. Dendek wah beramal neraka itu jangan maksiat. Kalau kita sadar bahwa kita ini tidak sanggup masuk neraka. Nah jadi simpulan 4 lah nih ke jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Syubla, yakni ingatlah dunia itu kita tidak selamanya. Dan akhirat itu ada hisab yang selamanya. Kemudian ibadahlah pada Allah karena kita selalu punya hajat pada Allah, kebutuhan kita. Kemudian beramallah untuk neraka kalau engkau sabar. Artinya jangan mendekati maksiat kalau engkau takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah niki hadis yang dipegang oleh Imam Syubla dan Ilmul Awwalin wa Akhirin. Sehingga apa? Poinnya adalah ibadah. Ya, dunianya sekedar untuk hajat sehari-hari cukup. Ya, lebih dari itu untuk akhirat. Kemudian apa? Ya, ini ibadahnya perbanyak, hajat kita diselesaikan oleh Allah. Ya, kemudian apa? Jangan maksiat karena kita tidak sanggup untuk masuk ke dalam api neraka. Ayyuhal walad, wahai anakku, idza alimta hadzal haditsa, kalau engkau tahu hadis ini, la hajata ilal amil katsir, tidak butuh kepada apa? Ilal ilmil katsir, tidak butuh sebenarnya kepada ilmu yang banyak. Artinya kalau sudah takut saja kepada Allah dengan hadis itu, artinya engkau beramal untuk dunia sekedar saja, kemudian akhirat engkau yakin bahwa engkau akan abadi, kemudian ibadahmu kuat karena butuh hajatnya kepada Allah, kemudian takut maksiat pada Allah, ya cukup sudah itu. Ya, wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, dan renungkanlah pada hikayat-hikayat yang lain. Wa dzalika, dan di antara hikayat yang lain, anna Hatim al-Asam, bahwasanya Imam Hatim al-Asam kana min ashabis Syaqiq al-Balkhi. Ya, beliau adalah termasuk sahabatnya Imam Syaqiq al-Balkhi. Ya, Hatim al-Asam itu sahabatnya Syaqiq al-Balkhi, yakni ahli tasawuf, yakni orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang alim, yang memilih jalan-jalan kesederhanaan. Ya. Syekh Asam Hatim al-Asam itu bersahabat dengan Syaqiq al-Balkhi pada Sayyidina Ali, pada Sayyidina tokoh tasawuf rahimahullah ta'ala alaihima, semoga Allah merahmati mereka. Keduanya fas'alahu yauman, Imam Hatim bertanya kepada Syaqiq al-Balkhi pada suatu hari. Qala, beliau berkata, sahibtani mundu 30 sana. Imam Syaqiq al-Balkhi, engkau sudah bersamaku, engkau bersahabat bersamaku tahun bersahabat 30 sana, tolong ada setahun. Mahasalta fiha, apa mau dia bersahabat kencaku ni? Ini Hatim al-Asam. Qala, ya, hasaltu 8 fawaidah minal ilmi. Syekh kunin anak Syaqiq ni, ya, berbaturan, aku mau luwe faedah le pelungguh berbaturan kencaku. Apa pira 8 fawaidah minal ilmi? Ya, yakni baluk faedah ilmu mauku. Ya, wahya takfini minhu, cukup wahya jari peganganku no syekh ini. Li'anni arju khalasi wa najati fiha, karena aku melihat di situ ada ketulusan dan selamatku. Faqala Syaqiq al-Balkhi, kemudian Syaqiq mengatakan, mahia, apa itu? Qala Hatim al-Asam. Nah, Imam Hatim al-Asam kemudian mengatakan, nah, artinya sinde bersahabat tipe aku, kata Syekh Hatim, ya, kepada Syaqiq al-Balkhi, apa mau ada faedah, ya, aku dapat 8 faedah. Inilah faedah yang balu ni sebagai apa poin daripada kitab niki. Balu faedah yang akan dibahas, ya. Pertama, sikit dalam jelun ni terbahas al-faedatul ula, faedah yang pertama, hikmah lah men. Inni nazartu ilal khalqi, aku melihat kepada manusia makhluk, fara'aitu likulli minhum, lalu aku melihat setiap mereka mahbuban, yakni dicintai, wa ma'syuqan, dan dirindukan.
yuhibbuhu wa ya'shiquhu, dia mencintai dan dia merindukan. Aku melihat ada manusia itu saling merindu, saling mencintai. Imma dia dicintai, imma dia dirindukan, atau imma dia mencinta, imma dia merindu. Wa ba'du dzalikal mahbub, ya, dan sebagian daripada yang dicintai itu yusahibuhu, ya, membersamainya ila maradil maut, sampai datangnya sakit menuju kematian. Ya, sebagian dari yang aku lihat dengan si saling cinta nu, saking demen tipak dengan si cinta ini, dia membersamainya sampai dia mati. Ya, semena sakit terus nebaturin ya, dan pendak-pendak menitekanlah muah sakit setrok bilin ada masalah. Nah, itu ada sebagian sahabat saking mencintai sahabatnya sampai mati pun dia tetap bersahabat. Wa ba'duhu ila syafiril qabri, dan sebagian hanya bersahabat sampai dengan pinggir kuburnya. Artinya sebagian saking mencintainya bersahabat sampai mati, munah mati engkah bersahabat, atau sampai pinggir kubur, tatong si baturna si dalam kubur. Itu persahabatan yang saling mencintai. Tsumma yarji'u kullahu wa yatrukuhu faridan wahidan. Kemudian sahabat itu pulang, yang sampai mati dia pulang, yang sampai kubur pun akan pulang. Wala yadkhulu ma'hu fi qabrihi minhum ahada, dan tidak ada satupun dari sahabat-sahabat yang cinta itu yang akan ikut masuk ke kuburan, satupun. Aneh, saya melu, aku sehidup semati, kan cek kamu, kamu hidup, aku mati, kamu mati, aku hidup. Oh nih, betul? Ya salah. Ya, sehidup semati artinya kamu mati aku mati, kamu hidup aku hidup, lagu nu ya lengkap. Ya, saya nggak apa, saya nggak kenyataannya, seni nak mati ya sayang. Ya, ya, meta hidup boleh sampailah ke sekat negero kubur seni nakku boleh makan sebelum kering kuburku, jangan menikah lagi. Artinya semuanya akan meninggalkan dan arah dengan sehidup semati itu, ya, kecuali engkau hidup aku mati, atau engkau mati aku hidup. Dan arah fatafakkartu, dan aku berfikir, wa qultu, dan aku katakan afdalu mahbubil mar'i. Lalu aku katakan setelah berfikir panjang, ternyata denara wah barang ini tementuah mati sahabat-sahabat lu. Afdalu mahbubil mar'i, ternyata sebaik-baik kekasih seseorang, ma yadkhulu fi qabrihi, adalah sekasih yang bisa masuk ke dalam kubur, wa yu'anisuhu, dan dia memberikan ketenangan fihi dalam kubur. Fama wajadtuhu, aku tidak temukan sahabat dalam kubur yang memberikan ketenangan itu ghairul a'malis sholihah, kecuali amal soleh. Fa'akhadtuha mahbuban li, lalu aku jadikan kekasihku ya amalku sendiri, litakuna sirajan li fi qabri, agar menjadi cahaya di dalam kuburku, wa tu'anisuni, dan menenangkanku fi dalam kubur, wala tatrukni faridan, dan tidak dia tinggalkan aku sendiri. Nah, ini faedah pertama. Semua di dunia ini ada pertemuan, ada perpisahan, ya. Nah, setiap persahabatan pun ada pertemuan, ada perpisahan. Maka ketika kita masuk ke dalam liang lahat, di dalam kubur, tidak ada yang sanggup sahabat pun itu mau menemani kita sampai kubur. Tapi yang sanggup menemani kita hanya amal kita. Maka cintailah, jadikanlah sahabat amal ni jemaah. Ya, dendek bersahabat tipe manusia doang. Bersahabat isi hizib, isi solat, bersahabat isi puasa, bersahabat isi sedekah, bersahabat isi senyum, bersahabat di majelis ilmu. Ini kan sahabat-sahabat. Ya, sampai kita bersahabat di majelis ilmu nanti saling memberi syafaat. Ya, nu sahabat situlen. Ya, mente sahabat-sahabat dunia doang, mente sugih, temiskin, tebilin tuh kurang si sahabat arwah bis reka nganu padi ti guni. Ya. Tapi sahabat-sahabat amal ini terus menemani kita, ya, bersahabatlah dengan Al-Qur'an, bersahabatlah dengan surat Al-Mulk, bersahabatlah dengan surat Yasin, bersahabatlah dengan surat Al-Waqiah. Itu sahabat sejati jemaah, amal itu sahabat sejati. Ya, karena apa? Dia nelek dunia doang, sampai akhirat dia akan menemani pelungguh.
Nah, jadi jangan katakan sahabat itu sahabat pena di dunia, tapi sahabat pelungguh sendiri pelungguh lupakan. Apa itu? Amal itu sahabat. Ya, jadi yang ngangka ilmu nu sahabat, majelis nu sahabat. Ampun dek mulah-mulah ninggalang sahabat nu. Ya, ni Bruno rini sekedi usur dia ngaji waktu. Nah, berarti dia ada cocok bersahabat deh. Ya Bruno anu batok sekedi. Jemaah tu berjamaah. Berarti dia ada cocok jadi sahabat. Ya, orang bersahabat tu saling cinta. Ragu dia kalau ndak ke masjid, ragu dia ndak awal waktu. Sangat apa? Dia bersahabat isi amal. Nah, itu faedah yang pertama. Jadikan sahabat itu amal, dan dia bersahabat si manusia doang, ganda rugi. Minimal ruginya apa? Ketika meninggal ya udah kita dilupakan. Pero jelo terlupa, paling sampai nyiwa selesai. Nangis so semama terbilir. Ya nangis, liwat nyiwa. Nah, mulai soalnya begitu. Mulai na berjas, yuk jamben. Ya kan, udah. Tapi kalau amal pelungguh tetap nesambangin pelungguh sampai meninggal dunia. Nah, lah faidah namanya jamaah. Jadi bagaimana kita ini bersahabat dengan amal, ya. Bersahabat artinya demen wah nggawe amal nu karena yakin dia adalah sahabat pena yang gak akan lepas dari kita. Membahasa tasawuf khaddam. Khaddam nu adalah ya pelayan-pelayan kita. Ya tetap misalkan sida yasinan, biasalah yasinan. Tidak biasa hiziban-hiziban, itu sahabat, sahabat. Dan dia para andai sahabat, justru sahabat yang terbaik adalah amal kita. Nah, al-faidatu tsaniyatu wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Mudah-mudahan jemaah yang pelungguh kami diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, bertemu khususnya bulan suci Ramadan, dan ingat bulan Ramadan jadikan sahabat amal itu sebanyak-banyaknya. Karena sebaik-baik amal ya di Ramadan, sebanyak-banyak nilainya ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tekican sehat walafiat, panjang umur, bertemu Ramadan karim mubarak. Al-Fatihah. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi ta'limina, barik lana fi 'ulumina, wa barik lana fi majlisina, barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina quwwatina wa azwajina dhurriyyatina tum 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzil ar-rahmah wal ni'mah was sihhah was salamah wal barakah wal 'afiyah wal maghfirah wal ridwan alaina fi dhal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tad'a fi maqamina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min 'awajid dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah inna qadayta wa yassarta ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan nasana muwaffaqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Atau nasdo Fatihah sikit ni tipak bijen tiang niki silek pondok ya terjauh-jauh rumah sakit umum lerboyu tu. Mudah-mudahan tidak sehat ya, afiat dan tidak ada masalah, diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu manfaat berkah. Lahal Fatihah. Bismillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.